الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Ali Imran. Ayat 121. Tafsirnya. Dan ingatlah hai Muhammad, ketika kamu berangkat di pagi hari dari keluargamu, yakni dari Madinah, untuk menempatkan orang-orang beriman pada beberapa tempat atau markas, di mana mereka bertahan untuk berperang. Dan Allah Maha mendengar akan ucapanmu, lagi Maha mengetahui peri keadaanmu. Peristiwa ini terjadi pada waktu Perang Uhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan membawa 1.000 atau 950 orang tentara, sedangkan kaum musyrikin berjumlah sebanyak 3.000 orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menduduki posisinya di lereng Bukit Uhud, pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Punggung beliau dan punggung tentaranya menghadap ke arah Bukit Uhud, lalu mengatur barisan mereka dan menempatkan pasukan panah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair di puncak bukit, seraya bersabda, hujani mereka dengan anak panah dari sini agar mereka tidak menyerang dari belakang, dan jangan tinggalkan tempat ini, sekalipun tidak kalah ataupun menang. Ayat 122. Tafsirnya. Ketika, badal dari lafat is yang sebelumnya, dua golongan daripadamu bermaksud, yakni Bani Salamah dan Bani Harisah, yang merupakan dua sayap tentara hendak mundur karena takut berperang, dan mengikuti langkah Abdullah bin Ubay, pemimpin golongan munafik yang menarik diri dari peperangan bersama sahabat-sahabatnya, katanya, apa gunanya kita membunuh diri dan anak-anak kita. Lalu katanya kepada Abu Jabir As-Salami, yang memintanya agar membela Nabi dan diri mereka sendiri, sekiranya kami pandai berperang, tentulah kami akan turut bersama kamu, maka Allah pun meneguhkan pendirian kedua golongan tadi hingga mereka tidak jadi menarik diri dari medan pertempuran, sedangkan Allah menjadi penolong bagi kedua golongan itu dan karena itu, hendaklah kepada Allah orang-orang beriman bertawakal, hanya percaya kepadanya dan tidak kepada selainnya. Dan ketika mereka berhasil mengalahkan musuh, maka untuk mengingatkan mereka akan nikmat Allah, turunlah ayat berikut. Ayat 123. Tafsirnya. Sungguh, Allah telah menolong kamu di Badar, suatu tempat di antara Mekah dan Madinah, padahal kamu orang-orang yang lemah, disebabkan bilangan dan persenjataan yang sedikit, maka bertakwalah kepada Allah, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur akan nikmat karunia-Nya. Ayat 124. Tafsirnya. Ketika, zarfu zaman, bagi datangnya pertolongan, kamu mengatakan kepada orang-orang beriman, menjanjikan demi ketenteraman hati mereka, tidakkah cukup bagi kamu jika kamu dibantu Tuhanmu dengan 3.000 malaikat yang dituru? Ada yang membaca Munzalina, dan ada pula Munazalina. Ayat 125. Tafsirnya, ya, itu cukup bagi kamu. Dalam surah Al-Anfal disebutkan 1.000, yakni sebagai bantuan pertama, kemudian menjadi 3.000, lalu 5.000, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kamu bersabar dalam menghadapi musuh, dan bertakwa kepada Allah dalam menghindari pertikaian, dan mereka datang, yakni orang-orang musyrikin pada ketika itu juga buat menyerang kamu, maka Tuhanmu akan membantu kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ada yang membaca Musawwimina, dan ada pula Musawwamina, keduanya berarti memakai tanda. Sungguh mereka itu telah menunjukkan kesabaran, sehingga Allah pun menepati janjinya, yaitu dengan ikut sertanya pasukan malaikat di atas kuda-kuda belang, dengan memakai serban berwarna kuning atau putih, yang mereka lepaskan teruntai di atas bahu. Ayat 126. Tafsirnya. Allah tidaklah menjadikannya, maksudnya pengiriman bala bantuan itu, melainkan sebagai berita gembira bagi kamu dengan kemenangan, dan agar tentram hatimu karenanya, jadi janganlah kamu cemas melihat banyaknya musuh dan sedikitnya bilanganmu. Dan tidaklah kemenangan itu kecuali dari sisi Allah yang maha tangguh lagi maha bijaksana, yang memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dan bukan kepada yang banyak jumlah tentaranya. Ayat 127. Tafsirnya. Yaitu untuk memotong, berkaitan dengan kemenanganmu itu dan maksudnya ialah membinasakan, segolongan orang-orang yang kafir dengan terbunuh dan tertawan, atau untuk menjadikan mereka hina dina, disebabkan kekalahan, sehingga mereka kembali dengan tangan hampa tidak memperoleh apa yang mereka harapkan. Ayat berikut ini turun ketika gigi depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam patah, dan wajahnya berlumuran darah di waktu Perang Uhud, sampai beliau bersabda, bagaimana suatu kaum akan beroleh keberuntungan, jika mereka berani melumuri wajah Nabi mereka dengan darah. Ayat 128. Tafsirnya. Tak ada sedikit pun hakmu untuk campur tangan dalam urusan mereka itu, tetapi semua itu urusan Allah. Maka hendaklah kamu bersabar, apakah? Artinya hingga Allah menerima tobat mereka dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam, atau menyiksa mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang aniaya disebabkan kekafiran mereka. Ayat 129. Tafsirnya. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk atau hambanya, diampuninya siapa yang dikehendakinya untuk diampuni, dan disiksanya siapa yang dikehendaki untuk disiksa, dan Allah maha pengampun kekasih-kekasihnya lagi maha penyayang terhadap orang-orang yang taat kepadanya. Sadaqallahul Azim.